Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap tahun maka akan ada berbagai peringatan, baik itu yang diselenggarakan oleh umat beragama tertentu maupun oleh orang pada umumnya. Begitu kita memasuki bulan Desember, maka mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang setiap tahun akan muncul dan diajukan kepada para ustadz, para ulama, para kiai. Di antara berbagai pertanyaan itu adalah ada yang mempertanyakan bagaimanakah hukumnya mengucapkan selamat hari raya kepada umat yang non-muslim, entah itu kepada umat Kristiani, kepada umat Buddhis, Hindu, dan sebagainya. Karena yang punya perayaan hari keagamaan bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, tetapi semua agama punya perayaan-perayaan dan peringatan-peringatan hari-hari keagamaan tertentu. Dan tentu saja setiap ada perayaan dan peringatan hari keagamaan, maka bagi umat yang melaksanakannya itu dianggap sebagai hari yang sakral, hari yang suci, dan itu selalu terkait dengan akidah atau keyakinan, kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Sehingga wajar kalau setiap tahun juga selalu muncul pertanyaan, bagaimanakah hukumnya orang mengucapkan misalnya selamat Natal antara orang Muslim kepada kaum Kristiani. Sama saja dengan pertanyaan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada mereka penganut agama yang bersangkutan. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya memakai atribut dari agama lain, penganut agama lain. Dan juga yang tidak kalah penting dan selalu dipertanyakan orang juga, bagaimana hukumnya melaksanakan perayaan atau memperingati malam tahun baru Masehi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan setiap tahun kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para ustadz. Dan tentu saja jawabannya tidak seragam. Ada berbagai jawaban yang tentu saja perbedaan pendapat itu dilatar belakangi dengan sosiokultural maupun keyakinan dan berbagai keadaan yang dialami, dianut oleh sang pembicara. Maka kali ini kita akan mulai mencoba membahas hal-hal tersebut yang tentu saja terkait dengan bulan Desember sampai nanti pada malam tanggal 1 Januari, malam tahun baru. Yang ingin kita bahas pertama kali adalah persoalan hukum merayakan malam tahun baru Masehi atau malam tahun baru kalender nasional. Namun sebelum kita bahas itu secara rinci, maka kita akan mencoba membedah dulu bagaimana posisi dan kedudukan tahun baru Masehi bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun Masehi atau kita sering menyatakan kalender nasional itu yang berasas pada peredaran matahari, maka sering kita sebut sebagai kalender Syamsiah, dan kita sebut kalender Masehi karena disandarkan pada Nabi Isa Al-Masih, maka kita sebut Masehi. Kalender Masehi sudah dipakai secara internasional. Semua agama pada hari ini sudah memakai kalender Masehi yang dimulai dari bulan Januari dan selesai pada bulan Desember. Semua orang memakai itu. Dan juga dalam bahasa sehari-hari kita sudah tidak aneh lagi mengucapkan tanggal sekian Desember, sekian Januari, Juli dan sebagainya. Ini sudah menjadi satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa. Bahkan sering sekali misalnya umat Islam itu lupa penanggalan Komariah, lupa tanggal Hijriahnya, tetapi selalu ingat tentang tanggal Masehinya.
Kabar terakhir, pemerintah Arab Saudi dalam penetapan gaji pegawai sudah memakai penanggalan Masehi, tidak lagi memakai penanggalan Hijri. Artinya bahwa kita tidak bisa memungkiri dalam kehidupan sehari-hari dengan sukarela atau terpaksa, maka kita sudah menggunakan penanggalan Masehi. Kalau kita membuat janji kepada orang lain, yang paling mudah adalah dengan tanggal Masehi, bukan tanggal Hijri. Walaupun ini tidak bisa menjadi alasan pembenaran atas penggunaan tanggal itu. Nah, tetapi ini sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa tanggal kalender Masehi sudah dipakai oleh mayoritas masyarakat di bumi ini, sehingga wajar saja ketika malam tanggal 1 Januari, malam tahun baru itu, hampir mayoritas penduduk bumi merayakan malam tahun baru itu dengan berbagai latar belakang budaya, dengan kreasi dan dengan gaya masing-masing. Akhirnya di Indonesia sendiri kita menyaksikan bahwa tidak hanya umat-umat Kristiani yang merasa punya Al-Masih, tetapi umat Islam pun juga sering sekali, entah karena ketidaktahuan atau memang dengan kesadaran penuh, mereka merayakan tahun baru Masehi ini. Nah, maka kita saksikan juga teman-teman Muslim yang ketika memperingati tahun baru Masehi ini merasa kurang ngeh dengan pada umumnya peringatan perayaan yang ada, misalnya dengan penuh hura-hura, dengan kemaksiatan dan sebagainya, maka mereka mengganti malam peringatan itu dengan banyak mujahadah, istighosah, pengajian dan sebagainya. Yang tentu saja dengan pelaksanaan seperti itu, maka kegiatan yang mereka lakukan adalah merupakan kegiatan yang sangat-sangat positif. Nah, ini juga tidak bisa kita pungkiri. Ada juga yang merayakan malam tahun baru itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan usia yang panjang, diberikan tambahan umur dalam bentuk nominalnya. Umur kita memang tiap tahun berkurang, tetapi kita selalu berkata bahwa usia kita bertambah, dan itu tidak bisa kita salahkan. Nah, sehingga bahwa secara umum, hukum secara umum, peringatan merayakan malam tahun baru diperbolehkan karena kita memakai sistem itu, kita memakai kalender itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga misalnya janji-janji pengajian itu pun sekarang memakai penanggalan Masehi, tanggal nasional. Hal-hal yang baik kita pakai kalender itu, sehingga secara umum hukumnya adalah jaiz atau mubah. Selama tidak ada kemubadziran di situ, tidak ada kesia-siaan dalam perayaan itu, tidak ada kemaksiatan dalam peringatan itu, maka perayaan malam tahun baru secara umum dalam konteks tinjauan umum menurut Islam ini diperbolehkan. Tetapi kita juga harus tidak memungkiri juga tentang adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kelompok pertama adalah pendapat yang mengharamkan ikut-ikutan merayakan malam tahun baru Masehi. Alasannya diantaranya adalah bahwa perayaan malam tahun baru Masehi ini berasal dari mereka yang non-muslim, yang non-muslim. Sehingga ketika kita ikut merayakannya, karena bagi umat non-muslim itu perayaan malam tahun baru ini termasuk salah satu ritual atau dianggap sebagai peribadatan bagi kelompok-kelompok tertentu. Sehingga kalau itu terkait dengan ibadah, maka umat Islam tidak boleh ikut merayakannya, karena dengan merayakannya berarti dia ikut dalam peribadatan agama lain. Kemudian memang ada orang yang menyatakan tergantung pada niatnya, tetapi paling tidak ketika seorang muslim itu ikut merayakan malam tahun baru, maka mereka sudah tasyabuh, sudah menyerupakan dirinya dengan
kelompok umat beragama yang lain. Yang ini tentu saja dalam konteks fikih konvensional tidak diperbolehkan. Ini diantara sebagian alasan dari ulama yang mengharamkan. Tetapi di samping ada ulama yang mengharamkan, kita juga harus memperhatikan bahwa banyak ulama yang membolehkan atau menghalalkan. Pendapat dari orang menghalalkan itu berangkat dari argumen bahwa perayaan malam tahun baru itu ternyata tidak selalu terkait dan terikat dengan ritual agama tertentu. Semua tergantung kepada niatnya tadi. Dan ketika niatnya itu dalam rangka bersyukur kepada Allah diberikan usia yang panjang, dan juga untuk muhasabah diri, untuk merenungkan diri, kemudian pada malam itu digunakan untuk memperbanyak kebaikan dan tidak ada niat mengikuti budaya agama lain, tidak dilakukan dengan kemaksiatan, tidak dilakukan dengan hal-hal yang menyimpang dari tuntunan agama Islam, maka hal ini diperbolehkan atau dihalalkan. Ini pendapat ulama yang membolehkan. Toh ketika terjadi hari libur nasional misalnya, yang libur itu terkait dengan hari besar agama-agama lain, maka umat Islam juga ikut libur. Mereka yang ngantor ikut libur, mereka yang punya toko ikut tutup pada hari itu. Bahkan di lingkungan lembaga-lembaga di Kementerian Agama termasuk pesantren, kadang juga ketika terjadi hari libur nasional terkait agama lain, mereka juga ikut libur, tidak melakukan aktivitas. Artinya dalam libur yang terkait agama lain, ini pun kita ikut libur. Nah tentu ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa boleh-boleh saja merayakan malam tahun baru itu dengan niat beribadah kepada Allah, dengan niat mensyukuri usia kepada Allah dan sebagainya. Nah, tetapi tentu saja ada pesantren yang tidak libur kalau hari liburnya itu terkait dengan keyakinan agama lain. Memang ada yang seperti itu. Tetapi itu juga tidak bisa menjadi alasan haramnya ikut memperingati merayakan malam tahun baru. Yang kita bicarakan adalah peringatan tahun baru. Kalaupun pada hari-hari libur yang lain terkait dengan agama lain, tentu ini ikut liburnya kita tetap bisa berdalih diperbolehkan, karena memang itu sudah terkait dengan undang-undang atau aturan negara atau pemerintah. Nah, adapun kalau ada sebagian orang yang merayakan malam tahun baru dengan kemaksiatan, baik itu dengan berzina, dengan minum minuman keras dan sebagainya, tentu saja hukumnya adalah haram. Yang haram itu bukan karena memperingati malam tahun barunya, tetapi keharamannya adalah karena kemaksiatan yang dilakukan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita beralasan bahwa kebanyakan malam tahun dirayakan dengan kemaksiatan, maka ada juga yang memperingati malam tahun baru dengan kebaikan, dengan beribadah kepada Allah. Itu event-event bisa dimanfaatkan untuk menyantuni fakir miskin, anak yatim, dengan tausiah, pengajian, mengkhatamkan Al-Quran dan sebagainya, maka ini tentu saja boleh-boleh saja itu. Nah, yang penting bahwa pada malam peringatan tahun baru itu umat Islam dilarang untuk melakukan hal-hal yang mubadzir, sia-sia, kemudian durhaka, kemudian melakukan kemaksiatan, ini tidak dibolehkan. Kemudian yang terkait dengan perayaan atau identitas serta ritual agama lain, ini juga kita hindari, tidak kita lakukan. Maka insya Allah dalam hal seperti itu kita ikut merayakan malam tahun baru, maka juga tidak masalah dan hukumnya adalah diperbolehkan. Demikian yang kita bahas pada kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.